Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Azra Kalaramedini dengan NIM 8424024 dari Pemasaran Digital kelas B. So, di video kali ini aku akan memberikan beberapa tips and trik mengenai bagaimana caranya mengotak-atik data di SQL dengan tools The Beaver. Oke, yuk simak. Oke guys, ini adalah soal praktik yang akan kita uji cobakan di dalam The Briefer. Yang pertama, untuk soal pertama, kita akan menampilkan daftar jenis golongan darah yang unik dari tabel. Yang tujuannya ini agar kita tahu sebenarnya golongan darah apa aja sih yang dimiliki sama user. Caranya gimana? Kita buka The Briefer dulu. Lalu di sini kita bisa ketikkan judulnya dulu, bagian 1. Nah, kita enter. Lalu kita ketik select, float, type, from users. Titik koma. Lalu gimana caranya untuk running? Untuk running kita bisa pencet CTRL dan enter. Oke, nah ini datanya sudah ada. Karena kita mau membaca datanya yang lebih simpel dan kita mau tahu sebenarnya ada golongan darah apa aja, kita bisa tambahkan kata distinct di sini. Distinct. Nah, setelah itu kita Ctrl Enter running kembali. Oke, nah di sini kita ketahui kalau misal golongan darah yang ada di tabel itu ada 9. Nah, ini dia datanya. Next ke soal selanjutnya. Gimana? Mudah kan? Oke, lalu untuk soal praktik yang kedua, kita akan menampilkan keseluruhan data transaksi yang memiliki nilai diskon lebih besar dari 0. Gimana sih caranya? Yuk, simak. Kita ketik lagi sama kayak tadi. Select. Lalu kita kasih tanda bintang from transactions di mana diskonnya itu lebih dari 0. Titik koma. Nah, sebelum aku running, aku mau kasih disclaimer ke kalian. Yang pertama, kalau misal nuliskan di sini, jangan sampai tipu dan jangan berbeda dengan data yang ada di sini. Karena ketika di running, entah itu nanti hasilnya akan 0 atau tidak ada, atau malah kemungkinan terburuknya akan error. Nah, untuk kalian, kalau tanya, kenapa sih di sini ada bintang? Seperti yang aku bilang tadi, karena kita akan menampilkan keseluruhan data yang ada, that's why pakai bintang. Nah, yuk kita coba aja langsung di running, Control Enter. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita bisa lihat di sebelah kolom diskon. Di sini tidak ada data yang kurang dari 0 ataupun 0 karena sudah kita filter tadi. Gimana? Easy peasy kan? Lanjut ke soal nomor 3 dari bagian pertama. Nah, di sini kita akan menampilkan nama mobil dan juga tahun produksi. Tapi ada notes-nya, kita ini harus menampilkan nama dan tahun produksi yang produksi mobilnya ini udah di atas tahun 2020. Gimana sih caranya? Kayak gini caranya aku kasih tahu. Select name, year, from cars di mana year-nya itu lebih dari 2020. Nah, udah gini nih. Lalu titik koma dan control enter di running. Oke, di sini dapat kita ketahui ya, udah kita pilih-pilih nih. Ternyata ini jenis mobilnya dan ini tahunnya benar-benar magically lebih dari tahun 2020 semuanya. Gimana? Paham kan udah sampai sini? Ini masih di bagian yang paling super duper basic. Habis ini kita lanjut ke bagian yang agak naik level sedikit kali ya. Nah, bagian 2. Oke, untuk soal pertama di bagian 2 nih, di sini kita akan menghitung berapa sih jumlah pengguna yang berjenis kelamin perempuan yang ada di tabel. So, masih sama kayak tadi, kita ketik dulu, select, lalu count. Nah, kita kurung buka, bintang kurung tutup. Kenapa pakai kurung buka, kurung tutup? Nanti aku jelasin. Lalu kita lanjutin dulu as total female users, ya, from users, di mana gendernya itu female. Titik koma. Oke, di sini aku mau jelasin kenapa ini pakai kurung buka, kurung tutup, kenapa ini enggak. Karena tadi aku udah benar-benar mention, kalau misal di bagian pertama ini kita disuruh nyari keseluruhan data, which is semuanya datanya kita cari ya. Kita cari itu. Tapi kalau di bagian 2 ini enggak guys, berbeda. Yang di bagian 2 ini kita cuma nyari data yang perempuan aja. Makanya kita kasih kurung buka, kurung tutup. Dan aku juga mau ngingetin ke kalian, kalau misal nulis ini, harus sesuai sama yang ada di sini. Jangan F-nya kecil, jangan L-nya besar, itu jangan. Karena nanti datanya akan 0. Nah, ini kita running ya, Control Enter. Boom. Kelihatan kan? Kalau misal di sini F-nya kecil, nanti di sini tidak terdeteksi guys, which is 0 nanti hasilnya. Oke, gimana? Udah pusing apa udah asik? Lanjut, untuk soal selanjutnya nih, kita akan mencari berapa sih total pendapatan kotor dari seluruh transaksi pembelian barang. Gimana sih caranya? Kayak gini nih. Select, sum, price. Karena kita akan mencari total pendapatan kotor ya. Lalu setelah itu, as total pendapatan kotor from transactions. Titik koma jangan lupa ya, lalu langsung kita enter, running aja nih, control enter. Nah, di sini kita tahu nih, ternyata total pendapatan kotor dari seluruh transaksi pembelian barang itu ada segini guys. Gila, banyak banget ya, wow. Lalu, untuk selanjutnya kita akan mencari tahu berapa sih nominal gaji tertinggi dan nominal gaji terendah di karyawan.
Caranya gimana? Gampang banget nih. Sini aku kasih tahu. Select max salary as gaji tertinggi, koma, salary as gaji terendah from user job, titik koma. Nah, langsung aja kita running ya guys, nggak usah lama-lama, kita running. Control Enter. Kenapa error? Karena kurang spasi. Makanya tadi aku bilang guys, kita tuh harus teliti, harus fokus. Sekarang kita coba running lagi ya, Control dan Enter. Kenapa sih masih error? Karena tipu guys, ternyata guys. Jadi sekali lagi kita harus benar-benar teliti. Nah, setelah semuanya sudah, langsung kita running. Ini pasti nggak error nih. Nah, udah nih, gaji tertingginya segini, gaji terendahnya segini. Kita jadi tahu kan guys. Tanpa perlu tuh cari tahu, scroll-scroll gitu nggak perlu. Udah pakai ini aja, The Beaver, langsung kelihatan semuanya ya kan. Lanjut. Nah, yang terakhir dari bagian nomor 2 ini kita akan menghitung berapa sih rata-rata harga dasar barang dari keseluruhan data yang ada. Gimana caranya? Masih sama kayak yang tadi. Select, round, pakainya AVG, kurung buka lagi, kita kasih price, kurung tutup, kita kasih koma, 0. Kenapa pakai 0? Nanti aku jelasin ya. As rata-rata, sorry, nggak pakai strip tanda hubung ya, beda ya. Pakainya underscore. Harga from transactions. Nah, ternyata udah ada nih titik koma. Oke, aku jelasin kenapa di sini pakai 0. Sebenarnya 0 di sini itu untuk kasih tahu angka di belakang titik ada berapa. Oke, semakin banyak dia terisi, misal ke 5, berarti nanti angka di belakang titik itu jumlahnya akan ada 5. Kalau nggak percaya langsung ya kita running ya, control enter ya. Nah, ini sebelumnya ya guys, karena aku isi 0, jadi dia datanya akan lebih enak dibaca, lebih kecil gitu ya istilahnya ya. Lalu kalau misal kita isi berapa? Kita isi 3 kali ya. Nih, kalian perhatiin ya, perhatiin baik-baik ya. Langsung kita control enter. Nah tuh, di belakangnya langsung ada 3 guys, di belakang titik langsung ada 3. Tapi karena kita mau yang simpel-simpel aja untuk baca data, nggak perlu yang sampai ujung sana, jadi langsung aja kita isi 0 aja guys. Langsung kita running lagi kayak tadi. Nah udah deh, segini dulu untuk bagian 2. Next kita akan naik level ke bagian 3. Tapi tenang, nggak sesusah itu kok, jangan takut. Oke guys, memasuki ke bagian 3, which is bagian yang terakhir. Ini udah super ya, easy lah. Kalau yang tadi easy peasy, ini gampang banget ya guys. Langsung aja bagian 3. Nah, di bagian 3 ini yang pertama kita akan menampilkan daftar judul pekerjaan beserta jumlah orang yang bekerja di posisi tersebut. Kita mau cari yang simpel-simpel aja, jadi nanti endingnya kita nggak perlu tuh scrolling-scrolling gitu ribet ya. Jadi caranya gimana? Langsung aja select title as pekerjaan, koma, count title, karena kita cari titelnya kan, as jumlah underscore karyawan from user underscore job group by title, titik koma. Oke, nah setelah itu kita langsung aja running. Ingat kan caranya running gimana? Ctrl Enter. Nah, ini dia. Ternyata ini jumlah karyawan beserta pekerjaannya. Web developer ada 17, data engineer ada 10, dan lain sebagainya. Jadi kalau kayak gini kan kita nggak perlu ya scrolling hitung manual, itu udah nggak zaman guys kalau sekarang. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan menampilkan rata-rata gaji untuk setiap posisi pekerjaan. Lalu harus diurutkan nih hasilnya dari rata-rata gaji yang paling tinggi ke gaji yang paling kecil. Gimana sih caranya? Ini juga gampang banget nih pokoknya. Select title as pekerjaan, round, AVG, masih kayak tadi ya rumusnya, terus salary juga, terus koma 0 juga biar nggak pusing lihatnya ya. Kalau kebanyakan angka kan kita pusing ya guys ya. Terus as rata-rata gaji from user job group by title order by rata gaji ASC, titik koma. Nah, setelah ini langsung aja karena nggak error ya, izin, lalu kita nggak sign Ctrl dan juga enter. Oke guys, ini udah kita dapetin datanya. Ternyata untuk pekerjaan ini gajinya sekian, atau pekerjaan ini gajinya sekian. Tapi kalau kalian nggak, ini kan urutannya dari kecil ke besar, sedangkan dimintanya dari apa? Dari besar ke kecil. Terus caranya gimana Kak? Tinggal klik ini loh guys, pojok segitiga ke bawah ini loh, diklik. Terus kita ubah yang order by rata-rata gaji dari yang besar ke kecil. Nah, boom, magic kan, langsung keubah semuanya. Lanjut ke soal terakhir, sadly ya, udah yang terakhir aja. Oke guys, untuk soal yang terakhir banget nih, kita akan menampilkan nama barang beserta total harga yang dikelompokkan berdasarkan nama barang tersebut.
Tapi dengan catatan kita harus memfilter data yang ditampilkan hanya untuk barang yang memiliki harga dasarnya itu di atas 5 juta. Ini juga gampang, guys. Nggak ada yang susah yang ternyata ini ya. Wah, select item name ya. Lalu ada sum, price, kurung tutup, as total from transactions where base price-nya itu lebih dari 5 juta. Jangan pakai titik ya, guys. Nah, group by item name, titik koma. Oke, sudah deh. Lalu kita akan langsung ya, kita Ctrl Enter, kita run. Oke guys, setelah kita enter nih, kita bisa tahu ya. Ternyata MSI Modern ini harganya segini. Benar-benar di atas 5 juta semua loh guys. Nih iPhone 8, 221 juta totalnya. Wah, keren ya. Keren kan, magic kan? Oke, sekian beberapa tips and trick tutorial tipis-tipis dari aku yang super gampang ini. See you di tutorial selanjutnya, pastinya nggak kalah gampang dan nggak kalah menarik. Bye-bye!